Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widiawati, NPM 1962-10831. Saya dari kelas 5B, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan pentingnya perencanaan pembelajaran. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran, belajar, dan juga perencanaan. Nah, belajar itu merupakan perubahan tingkah laku yang dilakukan seseorang agar lebih baik lagi. Nah, belajar itu juga dapat diartikan sebagai proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran itu bermakna sama dengan proses belajar mengajar, yaitu sebagai serangkaian aktivitas yang disepakati dan dilakukan guru dengan murid untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, pembelajaran itu juga dapat diartikan sebagai proses belajar mengajar di mana guru itu harus mengkondisikan siswanya untuk belajar agar lebih baik lagi. Kemudian kita masuk ke perencanaan. Perencanaan diambil dari kata rencana yang memiliki arti suatu rancangan, konsep, dan juga cerita. Jadi, perencanaan itu merupakan rancangan atau penyusunan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah ataupun suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Kita masuk ke pembahasan mengenai hakikat perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terarah gitu, yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perencanaan ini meliputi perencanaan perangkat pembelajaran, silabus dan RPP, media apa yang digunakan untuk belajar, sumber-sumbernya itu dari mana, bahan dan alat apa yang digunakan untuk perangkat pembelajaran, dan juga lain sebagainya. Kemudian kita masuk materi yang kedua, yaitu pentingnya perencanaan pembelajaran. Tentu penting ya bagi pendidik karena dapat membantu pendidik atau guru itu untuk lebih menjadi berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi tanpa perencanaan, banyak masalah pendidikan yang akan tertunda penanganannya. Dengan adanya perencanaan ini pun, hambatan-hambatan dalam aspek-aspek pendidikan itu menjadi berkurang. Menjadi seorang guru itu dalam mengajar pasti memiliki kelemahan dan kekurangan, baik dari segi penyampaian materinya, metode yang digunakan untuk belajar, alat yang digunakan, dan lain sebagainya. Jadi, dengan adanya perencanaan pembelajaran, seorang guru tentu dapat melihat kelemahannya yang ada pada program yang direncanakannya, dan kemudian seorang guru dapat mencari solusi untuk dijadikan bahan evaluasi dan kemudian memperbaiki dalam pembuatan program pembelajaran berikutnya. Jadi sangat penting ya perencanaan pembelajaran ini, karena perencanaan pembelajaran itu dapat dijadikan sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, menjadi pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang, sebagai pedoman kerja, dan juga sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Nah, itu tadi penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.